Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Heri Rahmawan SEIME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kita kelompok 5 akan berdiskusi dan membahas tentang manajemen dana bank syariah. Dan pada pembahasan kali ini yaitu tentang definisi manajemen bank syariah, batasan dan pengukuran dana bank, sumber-sumber dana bank, penggunaan dana bank, sumber dan alokasi pendapatan dana bank syariah, revenue sharing, dan keuntungan bersih bank syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi manajemen bank syariah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Manajemen dana bank syariah yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam syariah dan tradisinya dalam transaksi. Dan selanjutnya yaitu tentang batasan dan pengukuran dana bank syariah. Di sini ada 3 pengelompokan, yaitu yang pertama tentang struktur modal, pemeliharaan likuiditas, dan aktivitas produktivitas atau pembiayaan. Yang pertama di sini ada struktur modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi resiko, terutama dan dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan dengan aktivitas resiko. Komponen yang terdapat pada indikator ini terdiri dari modal total terhadap dana atau simpanan pihak ketiga, di mana terdiri dari tabungan giro dan deposito yang berasal dari masyarakat. Yang kedua, pemeliharaan likuiditas. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk merubah kemampuan aset menjadi bentuk tunai atau cash. Kemampuan likuiditas aset tergantung pada faktor utama, yaitu kandungan daya cair aset, yaitu daya jual aset tersebut. Komponen yang terdapat pada indikator ini adalah berupa rasio dana lancar terhadap dana atau simpanan pihak ketiga, yang merupakan perwujudan dari beberapa aset lancar yang dimiliki suatu bank dalam mencairkan aset dalam waktu 1 tahun terhadap dana simpanan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Dan yang terakhir yaitu tentang aktiva produktivitas atau pembiayaan. Kegiatan pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit yang menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi dari 2 bagian, yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang kedua produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha, baik itu usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Baiklah, itulah penjelasan tentang pengertian manajemen bank syariah dan batasan dan pengukuran dana pada bank syariah. Dan materi yang selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Amalia Fitriani. Pada Amalia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang sumber-sumber dana yang ada pada bank syariah. Sumber dana pada bank syariah yang pertama yaitu dana sendiri. Dana sendiri yaitu dana
yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau dari pemilik bank. Contohnya modal di setor, cadangan, dan sisa laba. Kemudian yang kedua ada dana dari pihak ketiga. Dana dari pihak ketiga itu contohnya yaitu dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dan juga giro. Kemudian yang ketiga ada dana pinjaman. Dana pinjaman berasal dari pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari bank lain di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, atau dari obligasi. Selain itu, sumber dana pada bank syariah juga bisa diuraikan menjadi yang pertama yaitu ada modal inti. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham bank. Modal inti terdiri dari yang pertama ada modal disetor, yang kedua ada agio atau tambahan saham, yang ketiga modal sumbangan, yang keempat cadangan umum, kemudian yang kelima cadangan tujuan, yang keenam adalah laba ditahan, dan yang terakhir laba tahun lalu. Kemudian yang kedua ada kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas Kuasi ekuitas ini memfasilitasi berupa layanan bagi para penanam modal berupa yang pertama rekening investasi umum, yang kedua rekening investasi khusus, dan yang ketiga rekening tabungan mudharabah. Kemudian yang ketiga ada titipan atau wadiah atau disebut juga simpanan tanpa imbalan. Jenis simpanan dengan akad wadiah ini diantaranya yaitu ada rekening giro wadiah. Bank Syariah sebagai lembaga yang membantu dan bertanggung jawab dalam mengurus administrasinya, mengamankan dan mengawasi aset keuangan dari nasabah perusahaan atau perorangan. Maka Bank Syariah harus bisa mengatur pembayaran kembali dana simpanan wadiah dengan prinsip wadiah, yad domanah. Kemudian yang kedua ada rekening tabungan wadiah. Akad wadiah yad domanah digunakan Bank Syariah untuk mengatur layanan tabungan, di mana dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah atas izin dari pihak nasabah. Materi selanjutnya yaitu penggunaan dana pada bank syariah. Secara umum, penggunaan dana pada bank syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva yang menghasilkan, aktiva yang disalurkan dalam bentuk investasi. Terdiri dari yang pertama pembiayaan dengan akad jual beli, yang kedua pembiayaan dengan akad bagi hasil atau mudharabah, yang ketiga pembiayaan dengan akad sewa beli, kemudian yang keempat, investasi lain dan surat-surat berharga syariah. Yang terakhir, pembiayaan dengan akad penyertaan atau musyarakah. Kemudian yang kedua yaitu aktiva yang tidak menghasilkan. Aktiva non-earning asset terdiri dari yang pertama cash asset, kas yang bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu pinjaman atau qard. Qard adalah pembiayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam. Aplikasi akad qard dalam bank syariah digunakan untuk pinjaman kebijakan di mana bank syariah tidak memperoleh pendapatan karena bank syariah tidak boleh meminta imbalan apapun dari nasabah yang meminta pinjaman dengan akad tersebut. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amalia Fitriani tentang pemaparan materinya, yaitu dan pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angga Revanza. Pada Angga Revanza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang selanjutnya ialah sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Sumber pendapatan bank syariah terdiri dari yang pertama bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Yang kedua, kenangan atas kontrak jual beli atau al-bai. Yang ketiga, hasil sewa atas kontrak ijarah dan jaroh wa iktina. Dan yang keempat, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Selanjutnya, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap berikut. Yang pertama, tahap pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana
yang ada pada bank dikalikan 100%. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalihkan persentase atau jumlah relatif dari masing-masing dana simpanan pada huruf dengan jumlah pendapatan bank. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya. Di sini alokasi dana bank syariah. Yang pertama cadangan primer. Yang kedua cadangan sekunder. Yang ketiga kredit. Yang keempat batas maksimum pembelian kredit atau PMPK. Yang kelima investasi portofolio. Yang keenam aktivitas tetap. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah revenue sharing. Revenue sharing adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Hal ini dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Untuk keperluan distribusi bagi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah, mekanisme yang digunakan kebanyakan menganut prinsip profit sharing atau pembagian laba bersih antara kreditur dan juga debitur. Sementara itu, dalam sistem kesepakatan usaha, mekanisme bisa ditentukan berdasarkan skema bagi hasil yang dipilih sesuai dengan akad atau perjanjian di awal. Prinsip dalam menjalankan revenue sharing. Yang pertama, ada kesepakatan yang jelas. Yang kedua, adanya kejelasan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, adanya ketentuan waktu. Yang keempat, adanya ketentuan pembagian. Kelebihan dan kekurangan revenue sharing. Yang pertama, kelebihan bagi hasil. Menguntungkan banyak pihak. Yang kedua, adil sesuai kesepakatan. Dan untuk kekurangannya, ialah yang pertama perlu supervisi, yang kedua penilaian yang merata. Baik, untuk materi yang selanjutnya ialah keuntungan bersih bank. Keuntungan bersih bank syariah adalah total pendapatan bersih yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya operasional, beban, dan pajak. Ini mencakup pendapatan dari berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh bank seperti pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan lainnya. Setelah memperhitungkan semua pengeluaran yang terkait dengan menjalankan operasi bank. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Angga Revanza yang telah menjelaskan materi terakhir yaitu tentang sumber dan alokasi pendapatan bank syariah, revenue sharing, dan keuntungan bank bersih. Dan demikianlah penjelasan materi tentang manajemen bank syariah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan kita kelompok 5 mohon maaf bila ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.